Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka kembali walaupun melalui online atau melalui video yang dikirimkan untuk pencerahan Jumat Duha pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman dinul Islam seperti sekarang. Bagaimana keadaannya anak-anak? Kabarnya sehat semua kan? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa terhindar dari wabah penyakit menular sekarang ini. Kalian tentu mengetahui apa itu wabah penyakit menular sekarang ini yang mendunia, yaitu wabah virus COVID-19. Ya, sekarang kita bertanya-tanya semua pasti, kapan wabah itu akan berakhir? Tentu tidak ada yang mengetahui pasti. Nah, sekarang apa sih itu penyakit wabah itu, corona itu? Kita semua nggak tahu. Ada bener apa enggak? Kita nggak mengetahui. Nah, tentunya kita ingin semua berakhir dan kita bisa kembali menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. Kita bisa kembali ke sekolah. Nah, pernah suatu ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pun bersabda, ada seorang sahabat yang menanyakan, kapan suatu wabah penyakit itu akan segera berakhir? Lalu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, suatu wabah penyakit atau bala yang turun ke dunia ini itu bisa berakhir, itu diangkat oleh Allah, itu saat ada cirinya pada suatu pagi muncul bintang di pagi hari. Bintang apa itu namanya? Yaitu bintang Suraya. Bintang Suraya itu muncul di pagi hari, maka akan diangkatlah semua penyakit, wabah penyakit menular dan bala yang ada di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah untuk bersabar dalam menghadapi ujian ini. Kenapa Allah menurunkan wabah penyakit? Karena itu adalah teguran buat kita manusia yang sudah banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bertobat, perbanyaklah istighfar, memohon ampunan kepada Allah agar wabah penyakit ini akan segera berakhir dan muncul bintang Suraya tadi di pagi hari sehingga diangkatlah semua penyakit, wabah penyakit seperti corona. Ya, suatu ketika terkait masalah wabah penyakit ini, pada saat itu zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada saat itu dia sedang menjabat Khalifah. Nah, saat itu Umar bin Khattab berada di Madinah, kedudukannya sebagai ibu kota. Nah, kemudian Rasulullah Umar bin Khattab mau menjalankan suatu misi keagamaan ke negeri Sam. Negeri Sam itu sekarang disebut dengan negeri Suriah. Nah, di Suriah sana mau menjalankan misi keagamaan. Berangkatlah rombongan Umar bin Khattab bersama beberapa rombongan kaum muslimin, baik itu dari kaum muhajirin maupun kaum ansor. Tahu kaum muhajirin? Masih ingat kaum ansor muhajirin? Iya, Bapak ulang lagi. Kaum muhajirin itu adalah kaum yang penduduk Mekah atau kaum Quraisy, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor itu adalah penduduk asli kota Madinah. Ya, kita lanjutkan. Ketika di tengah perjalanan, Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa di negeri Sam ada wabah penyakit kolera, yaitu penyakit menular juga. Nah, lalu Umar bin Khattab berhenti sejenak untuk bermusyawarah bersama rombongan. Nah, ketika Umar bin Khattab menanyakan kepada rombongan kaum muslimin yang lain, ada terpecah. Kata Umar bin Khattab, apakah kita terus melanjutkan perjalanan atau
kita kembali ke kota Madinah. Lalu dijawablah oleh kaum muslimin, sebagian menjawab kita lanjutkan saja ke negeri Sam karena kita menjalankan misi yang mulia, misi keagamaan. Ada juga yang menjawab kita kembali saja ke kota Madinah. Nah, Umar bin Khattab tidak berhenti di situ. Lalu dia tanyakan lagi, dia bagi lagi pertanyaan itu kepada kaum muhajirin tadi. Nah, kata kaum muhajirin terbagi juga. 50%-nya melanjutkan perjalanan sampai ke negeri Sam dan 50%-nya kembali ke Madinah. Tanya lagi Umar bin Khattab kepada kaum Ansor. Lalu dijawab oleh kaum Ansor, sama juga ternyata. 50% setuju melanjutkan perjalanan dan 50%-nya untuk berhenti atau kembali ke Madinah lagi. Nah, Umar bin Khattab tidak berhenti di situ saja. Dia tidak mau memutuskan sendiri, namanya seorang pemimpin. Nah, lalu dia menanyakan kepada tokoh kaum Quraisy, tokoh Quraisy yang pada waktu itu sudah memeluk agama Islam. Nah, apa jawaban tokoh tadi? Para tokohnya, mereka sepakat untuk kembali ke kota Madinah. Kenapa? Mereka memperkuat lagi dengan hadis Nabi, yaitu Nabi Muhammad bersabda, apabila di suatu negeri itu terjadi wabah penyakit yang menular, maka hindarilah atau jangan kau datangi ke sana. Tapi begitu juga apabila di negerimu terjadi wabah penyakit, maka jangan kau tinggalkan negerimu ini. Tetaplah kau berada di dalamnya. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa bila ada suatu daerah atau suatu negeri yang ada wabah penyakit menular, maka janganlah kita mendatanginya ke sana. Sama aja kita bunuh diri. Tapi bila di daerah kita ini ada wabah penyakit yang menular, maka jangan kita meninggalkan daerah kita ini. Karena apa? Dari hadis itu Nabi pun sudah berpikir, kalau kita meninggalkan daerah ini, tentu kita akan menularkan. Misalnya kita terkena penyakit, kita akan menularkan kepada orang lain dan akan menimbulkan pro dan kontra. Untuk itu seperti apa? Ya, kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah sehingga wabah ini bisa segera berakhir dan bintang muncul di pagi hari, yaitu bintang Suraya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya-tanya kapan berakhirnya wabah ini, yaitu tadi kita hanya mengharap berdoa kepada Allah dan mohon ampunan pada Allah sehingga wabah ini segera berakhir. Ya, mungkin kita bingung gimana Pak kita sekolah. Ya, seperti itulah. Karena kita tidak berani mengambil resiko dan kita pun punya aturan. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.